Nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi saudara ibu, Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini kita memasuki hari yang pertama di bulan November. Dan sebentar lagi kita akan, tanpa terasa kita akan mengakhiri tahun 2020. Kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang ditunjukkan untuk saudara dan saya. Pagi hari ini kita ada di tempat ini, kita perlu menyadari semua cuma hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Dia dengan segenap hati kita, dengan seluruh kerinduan kita. Hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur. Engkau baik bagi setiap kami. Engkau teramat baik bagi setiap kami. Anugerah buat kami Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan kasih setia Tuhan yang sungguh nyata mengantarkan kami hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih, kami datang dengan seluruh kerinduan hati kami. Kami bawa persembahan pujian kami. Kami bawa ucapan syukur kami. Hanya bagi Engkau yang layak. Mari katakan terima kasih. Terima kasih buat kebaikan. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see your fullness of your grace. I can only bow down and say, I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing
the gates of grace into your sanctuary. Still we're standing face to face. I look upon your countenance, I see your fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you our body raised. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you our life be raised. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you our life be raised. You are awesome in this place, mighty God. Engkau indah bagiku, Tuhan. Semakin indah bagiku, Allah Bapa. Kau yang ditinggikan, hidupku bagimu. Engkau indah bagiku, Tuhan. Engkau indah sementara yang sepertimu Tuhan. Dapat keimanan yang hidupku bagimu. Engkau indah bagiku, marilah naikkan tanganmu, katakan engkau indah bagiku, Tuhan. Semakin indah bagiku, Allah Bapa. Kau yang ditinggikan, hidupku bagimu. Engkau indah bagiku, Tuhan. Engkau indah bagiku. Mari naikkan dengan seluruh keringat. Tidak ada yang lain seperti bagiku, hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Hanya Engkau yang layak untuk dimuliakan. Dan dalam pagi hari ini kami boleh persembahkan seluruh hidup kami hanya bagimu. Engkau indah, Tuhan. Semakin indah bagiku, Allah Bapa. Kau yang ditinggikan, hidupku bagimu. Engkau indah bagiku.
tempat yang lebih indah selain kami ada tinggal di dalam genggaman kasih-Mu Tuhan. Haleluya. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise.
kita karena Engkau ajaib dan dahsyat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Biarlah setiap kami boleh bersuka cita, kami membesarkan namanya Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah, katakan besarkan namanya Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah namanya, pujilah Dia. Kemurahannya besar, sungguh tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Namanya Yesus, namanya Yesus. Katakan nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari, Biarlah di hadapan Raja Engkau boleh bersukacita karena kebaikan-Nya. memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari, Biarlah kami boleh bersukacita. Rajaku menari, sambil memujimu menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Sekali lagi. Dan ku kan menari, Biarlah kau boleh bersukacita karena kebaikan-Nya. sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan. Sukacitaku adalah sukacita bagi kami. Haleluya. Dia adalah sumber kekuatan dan sukacita kita semua. Amin. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Kau baik bagi kami. Terima kasih. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Katakan dengan imanmu, aku takkan Aku goyah. tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besar
bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. katakan sekali lagi, hanya Engkaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatan, sukacita kami, gunung batu keselamatan kami, kota benteng perlindungan kami. Engkaulah Yesus segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan pada pagi yang indah ini Kau berikan sekali lagi untuk kami boleh bersekutu di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kami tahu dan kami percaya Engkau Allah hadir di atas pujian penyembahan umat-Mu yang dipersembahkan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kami. Biarlah Engkau disukakan, karena kami percaya ketika Engkau disenangkan, maka dengan sendirinya otomatis berkat-berkat-Mu dicurahkan atas kami. Kesempatan pagi hari ini kami buka roh jiwa kami, pikiran dan hati kami untuk boleh kami menerima berkat rohani, khususnya kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga dan hati, urapi firman-Mu supaya menjadi rema bagi kami semua. Terlebih dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh penghiburan-Mu, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh Engkau Tuhan. Oleh karena itu hadirlah Engkau, oleh Roh-Mu yang kudus, pimpin khotbah pemberitaan firman pagi ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang siap dengar firman, kita semuanya berkata, amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Edi yang memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang sudah sejak lama saya dapatkan, dan ini yang saya hidupi hari-hari ini. Terlebih dalam situasi kondisi yang kita tahu tidaklah mudah. Ini adalah firman atau ini adalah perikop yang kita sangat kenal, terjadi atas seorang yang kita juga sangat kenal, namanya adalah Ayub, ya. Dan saya belajar bagaimana seorang Ayub yang diizinkan mengalami kesusahan dengan begitu luar biasa, dan saya percaya di ruangan ini mungkin tidak ada yang sesusah Ayub, tidak ada yang semenderita Ayub,
Tidak ada yang dalam tanda kutip semalang Ayub, ya kan? Jadi kita bolehlah besar hati karena yang kita alami tidaklah seperti yang Ayub alami. Namun kalau Ayub dengan begitu luar biasa masalah dan penderitaan yang terjadi dalam dirinya berhasil survive, bertahan bahkan menang, dipulihkan, apatah lagi kita. Amin. Kita percaya apa yang terjadi atas Ayub, pemulihan khususnya itu juga saya doakan di dalam nama Yesus terjadi atas Anda dan saya. Dan saya sedang mengalami fase-fase itu Bapak Ibu. Tapi tidak mudah ya. Repotnya saya mau katakan, kita nggak tahu pasti berapa lama Ayub mengalami proses seperti itu. Itu repotnya. Bicara tentang waktu itu adalah rahasia Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang tahu kapankah pemulihan itu akan terjadi. Tetapi saya mau katakan di dalam nama Yesus, cepat atau lambat, yang percaya kepada Tuhan sama seperti Ayub akan mengalami pemulihan juga. Amin. Anda percaya? Iya. Satu perkara saya katakan repotnya tadi, kita nggak tahu waktunya kapan. Tetapi sesungguhnya saya percaya waktu itu juga akan tiba bagi saya dan saudara. Dan kalau waktu itu tiba semuanya menjadi apa? Indah. Ya kan? Segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Ini lagu tidak hanya memberkati gereja-gereja Tuhan, tapi memberkati Indonesia. Karena ini juga viral di dalam kasanah lagu tanah air. Luar biasa. Nah, apa yang Ayub alami dan apa yang Ayub lakukan, itu yang akan saya sampaikan kepada Anda. Hal yang pertama, ada 4 perkara yang Ayub lakukan, yang menjadikan dia kemudian tidak sekedar bisa bertahan tapi menang. Yang pertama dan utama adalah tetap setia kepada Tuhan. Katakan sama-sama, yuk, 2, 3. Tetap setia kepada Tuhan. Ini kuncinya, maka saya katakan ini yang pertama dan utama. Ya, tetap setia kepada Tuhan. Tidak berubah setia. Dihajar kiri kanan muka belakang atas bawah tetap setia. Enak? Enggak enak. Sakit? Ya, susah? Ya. Tapi ya tetap setia, nggak punya pilihan, ya kan? Ini bukan sebuah pilihan, ini satu keharusan. Anda harus tetap apa? Setia. Situasi seperti apapun boleh terjadi, tapi yang pertama yang saya lihat atas Ayub, dia tetap setia. Memang dalam perjalanan waktu yang panjang, saya nggak tahu berapa lama tadi, di tengah perjalanan ada memang sedikit geranjelan ya, keraguan atau apapun namanya yang menjadikan Ayub sedikit goyah setianya. Tapi itulah manusia, ya kan? Kita kan nggak selamanya kuat. Ada yang di sini Superman, ya kan? Ayub juga manusia, pendeta juga manusia. Kita semua adalah manusia. Tapi pada hakikatnya, pada umumnya, Ayub tetap setia. Ya, kita lihat di Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Ya, ini perkataan Ayub kepada dirinya sendiri, ya. Firman Tuhan katakan, katanya dikatakan apa di situ? Dengan telanjang aku, kata Ayub, keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa
dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut, ya kan? Dia berkata, oke lah semuanya memang hilang dan sirna. Ya, semua yang dia miliki semuanya hilang dalam sekejap mata. Dan dia berkata dalam keadaan porak-poranda, ekonominya khususnya, ya, kehidupannya juga, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Enggak masalah bagi saya. Harta bisa dicari lagi, yang hilang bisa saja datang kembali, yang kita terima pun bisa diambil lagi, itu biasa. Ya sudahlah, semuanya sudah terjadi, yang penting sekarang aku tetap apa? Memuji Tuhan. Ya kan? Haleluya. Jadi kalau kita kehilangan harta dan sebagainya, jangan frustasi, depresi, stres, bunuh diri. Ya kan? Barang bisa hilang, barang bisa dicari lagi. Iya toh? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Wong kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Ngapain kita stres kalau kita kehilangan dengan segalanya? Katakan amin. Aminnya agak berat. Ya kan, Alexander Agung, orang yang begitu luar biasa ini sudah sering sekali dikisahkan. Ketika dia mati, dia minta kepada istri dan juga kepada orang-orang kepercayaannya untuk membuat peti mati yang ada lubang di kiri kanannya. Sehingga dia katakan tangannya bisa dikeluarkan. Ini kisah yang banyak dikisahkan dan saya percaya ini satu kebenaran. Dan orang pada bingung, loh kenapa Tuhan? Kenapa Anda bikin peti mati seperti itu? Kan menakutkan. Alexander berkata, biar dunia tahu, I am the great Alexander, ketika mati, tanganku tidak bawa apa-apa. Kosong. Ya kan? Dia punya segala-galanya. Dia seorang yang powerful, tapi dia berkata untuk dunia tahu ketika aku mati tanganku yang keluar dari peti mati tadi kosong, nggak bawa apa-apa. Ya begitulah kehidupan ini, kadang datang dan kadang pergi, harta benda dan sebagainya tidak usah kita peduli, tidak usah kita pikir terlalu nemen, ya kan? Kita percaya bahwa suatu saat itu pasti akan kembali. Halo, pasti kembali, amin? Ayub kembali nggak? Berapa kali lipat kembalinya? Berapa kali lipat ya? 2 kali lipat? Ya, nanti kita sama-sama lihat. Ayub mengalami pemulihan secara harta benda berlipat kali ganda. Ya, itu ada di Ayub pasal yang terakhir. Ketika pemulihan terjadi di dalam kehidupannya. Jadi nggak usah pusingkan dengan itu. Nah, yang kedua, yang semua katakan kepada kita, ini dia, nggak kalah pentingnya ternyata, tetap setia kepada pasangan. Katakan, 2, 3, tetap setia kepada pasangan. Ya, kepada suami atau kepada istri. Ayub posisinya sebagai seorang suami. Oleh karena itu nasihat kepada suami, kepada Ayub dalam hal ini adalah setia kepada istrinya. Sekalipun yang terjadi istrinya ternyata tidak sekuat Ayub. Ya kita tidak mengharapkan sisi keluarga rumah tangga kita sama dengan kita kuatnya ketika pencobaan terjadi. Ya, karena kekuatan orang satu dengan yang lain tidak sama. Ayub begitu kuat, tetapi istri tidak. Ya bagaimana kuat memang, anak-anak hilang semua, harta benda hilang semua, bahkan Ayub pun kemudian sakit-sakitan. Nah, sang istri kemudian menyampaikan sesuatu yang kita sama-sama sudah dengar atau sudah tahu. Kita baca Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Dikatakan firman Tuhan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Dikatakan apa? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, ini model istri bukan di Batu, tapi di Jakarta, ya kan? Nanti kalau di Jakarta saya bilang ini model istri bukan di Jakarta, tapi di Batu, sama aja.
Ya kan, mereka berkata, para istri yang model seperti ini, ada uang, abang, sayang, ya kan? Sayang, disayang. Uh, Tapi kalau nggak ada uang, abang, disayang juga dong, teganya. Ya kan? Tapi itu fakta. Saya mau katakan nggak usah disurvei, entah itu terjadi di dalam keluarga Kristen ataupun yang bukan Kristen. Banyak ya, tidak semua sih, tapi banyak yang kemudian pasangan, khususnya istri, dalam konteks Ayub istri, kemudian menjadi seperti ini. Bukannya menguatkan suami, tapi malah sebaliknya menjerumuskan ini. Yuk, Mas, Hani, Beb, pasti bertukang kok dalam kesalahanmu. Lihat kondisi kita. Ya kan, makan saja susah. Kamu sakit-sakitan. Setelah lagi kamu mati. Aku jadi janda. Mendingan kamu mati meninggalkan harta benda. Harta benda sudah nggak ada. Anak-anak nggak ada keturunan kita. Terus apa lagi yang mau diharapkan? Hah? Udahlah. Kesetiaanmu kepada Tuhan itu omong kosong. Sudah. Tinggalkan dia. Kutuki dia. Dan matilah kau. Jahat banget. Kalau maaf dijauhkan kiranya, model istri kita seperti itu, kita apakan ya? Ya. Halo? Kalau kita membalas kejahatan dan kejahatan, membalas apa yang dikatakan dengan hal yang dengan roh dan semangat yang sama, nggak bakalan ada pemulihan. Nggak bakalan ada perubahan dalam rumah tangga, keluarga, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, apapun. Nggak bakalan. Serius. Untungnya Ayub nggak terprovokasi. Ayub nggak terpancing. Ayub menjawab, ya kan, ayatnya yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak mengusir istrinya, berkata, enggak, patean punya istri seperti kamu. Pergi aja udah. Ya kan, mendoakan suaminya mati lagi. Sudah, talak 3. Sudah nggak pakai talak 2, langsung 3. Selesai. Besok kita ke pengadilan. Kita selesaikan rumah tangga kita dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Wah, sudah ngamuk ini. Provokasi terjadi, dia terprovokasi. Ya kan? Tapi Ayub tidak. Ya kan? Saya suka sekali dengan Ayub. Ayub tetap mempertahankan istrinya yang model seperti itu. Dia berkata, sayang, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Sementara ketika diizinkan yang sebaliknya, kita menolak. Sayang, istighfar. Enak sekali ya, istighfar. Eling, nyebut. Aduh, rohani Ayub luar biasa, menyadarkan istrinya. Dan dia konsisten. Sekalipun istri model seperti ini, mungkin seperti kita katakan tadi, zaman sekarang ini banyak yang kemudian mentalak 3. Ayub tidak. Ayub berkata, Ayub 31 ayat yang pertama. Yuk kita lihat. Ayub 31 ayat yang pertama. Ya, sudah. Dikatakan di situ, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Ayub nggak mencari pengganti istrinya, sekalipun istrinya model seperti itu, dia nggak mencari gadis darah, apalagi janda. Dia nggak cari. Enggak, dia menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Tidak. Ya kan, bagiku sekali sebut nama istri Anda. Istri saya Nuri, sekali Nuri tetap Nuri. Haleluya. Anda mau sebut nama istri Anda dan Anda berkata seperti itu, amin. Sekali titik-titik tetap. Kok titik-titik sih? Nama istrinya titik Sandora, titik Puspa. Isi dengan nama istrimu.
Ya kan? Para istri juga sama. Ya kan? Sekali sebut nama suamimu, tetap suamimu itu sebut. Ya kan? Sehidup semati. Ya, istri saya masih ada di Pontianak. Beberapa ada yang tahu, saudara yang tahu di sini bahwa kemarin seminggu yang lalu ibunda tercinta, ibu mertua dipanggil pulang ke rumah bapak. Dan itu berdekatan dengan bapak mertua. Bapak mertua 3 bulan sebelumnya. Jadi kuburan belum kering, ibu menyusul. Pagi ketika kami mendengar ibu mama mertua kondisinya pingsan, saya dengan istri berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk dia berumur panjang. Aku ingat dengan Nabi Hizkia ditambahkan 15 tahun, minta Tuhan 15 tahun lagi. Masakan kemarin baru saja ayah mertua meninggal, kok disusul dengan ibu? Tidak Tuhan, beri kesempatan untuk dia hidup kembali. Belum amin. Telepon bunyi, menyatakan inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Oh, nangislah istri saya. Ya kan? Nangis. Haleluya. Setelah semuanya tenang, ya kan, dan akhirnya ya bisa diatasi emosi, saya kemudian bertanya sama Tuhan, loh, kok cepat sekali beliaunya dipanggil, apa yang sebenarnya terjadi? Nggak ada jawaban. Kita kan minta Tuhan, tadi ditambah usia, nggak usah 15 tahun deh, 10 tahun, nggak ada jawaban. Sampai jawaban itu muncul 1 jam atau 2 jam kemudian, adik cerita, buat tadi malam mama mereka datangi, ya kan, satu kota mereka, sama-sama di Ponti, dan mama ngomong malam sebelum kejadian paginya, mama sudah nggak mau lagi lama-lama, mama mau menyusul papamu di surga. Oh, setelah 2 jam dapat informasi seperti itu, baru saya tahu. Ya kan? Kenapa doa kami 15 tahun Tuhan tidak jawab? Karena Tuhan sendiri ngomong dalam hati saya, wong yang punya umur aja minta segera pergi kok. Ya kan? Kamu kok minta ditambahkan lagi? Oh iya Tuhan, kalau begitu ya sudah, kami rela. Tapi satu perkara yang luar biasa, mereka berdua dalam waktu yang hampir berdekatan, semuanya berangkat ke rumah Bapa di surga. Benar-benar hidup semati. Amin. Saya berdoa, kita semua yang ada di sini, pasangan suami istri khususnya, Anda akan menjadi seperti itu. Sehidup semati. Sampai akhir hayat kita. Dialah suami dan dialah istri kita. Dan itu yang terjadi atas Ayub. Makanya gak heran. Ya kan? Ayub, pemulihan terjadi dalam dirinya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-7. Firman Tuhan berkata, ini penting sekali bapak-bapak. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya dikatakan di situ apa? Doamu jangan terhalang. Haleluya. Sekalipun Ayub hidup bukan di zaman Petrus, tapi dia menghidupi ayat ini. Bagaimana dengan istri model seperti itu, dia tidak menjadi emosi dan tetap mencintai dan mengasihi. Ya, saya katakan kepada Anda semua yang hadir, para suami khususnya termasuk saya, mari kepada istri kita berikan kasih sayang, ya. Dikatakan di situ hormati, karena supaya doa kita jangan apa? Terhalang. Amin. Satu perkara yang saya jaga dalam situasi sesulit apapun dalam hidup kami, rumah tangga kami, ekonomi kami, hati saya khususnya dengan istri itu tetap tidak berubah, tetap setia. Haleluya. Dan itu yang terjadi atas Ayub. Bagaimana ketika pemulihan terjadi, Ayub
kemudian tidak hanya mendapatkan harta benda kembali, tapi istrinya juga kembali menjadi istri yang seperti apa yang diharapkan, dan bahkan mereka mendapatkan keturunan yang lebih baik dari yang kemarin. Yang kemarin itu anak-anak Ayub suka pesta, ya kan? Anak-anak Ayub suka dansa-dansi, anak-anak Ayub suka hura-hura. Makanya pasca mereka pesta dan hura-hura, Ayub mengkuduskan mereka satu persatu. Tapi yang terjadi, Ayub mendapatkan anak-anak yang lebih baik lagi. Yang ketiga, setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan. Yang ketiga, mencabut perkataan yang salah atau negatif. Yuk kita katakan mencabut perkataan yang salah. 2, 3. Mencabut perkataan yang salah. Tadi saya sudah katakan pada umumnya Ayub memang setia sama Tuhan. Tetapi dalam perjalanan waktu ada beberapa perkara yang dia ucapkan yang saya kira itu keliru. Makanya dia berkata dalam Ayub 42 ayat ke-5 dan ke-6. Kita buka. Ayub 42 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Yuk kita baca ayat ini. 2, 3. Oleh sebab itu apa? Aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Aku mencabut perkataanku. Apa saja sih yang Ayub katakan kok dia sampai ngomong seperti ini? Ini penting sekali saudara. Oke, setia kepada Tuhan. Oke, setia kepada pasangan. Tapi yang ketiga ini juga harus ada dan saya sering kerjakan dan ingat untuk Anda jangan lupa lakukan. Karena apa? Karena perjalanan proses yang cukup panjang dalam kesusahan itu kadangkala membuat iman kita goyah, kadangkala membuat pikiran kita menjadi terganggu, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini, ya kan? Dan tidak ada seorang pun yang bisa pastikan kapan corona akan berakhir. Pak Jokowi pernah sampaikan, bulan Juni, paling enggak Juli, corona akan melandai. Ternyata terus menanjak. Jakarta kemarin PSBB lagi, tapi sekarang mungkin sudah transisi lagi, jadi up down. Dan orang berharap next ketika ada vaksin. I hope so. Saya sangat berharap itu benar. Iya kan? Tapi nggak ada yang bisa memastikan kapan ini semua akan berakhir. Satu proses yang cukup panjang, bahkan sudah banyak orang gila dengan semuanya ini, sudah banyak orang frustasi dengan semuanya ini, sudah banyak orang yang stres dengan semuanya ini, sudah banyak orang yang kehilangan akal sehat dengan semuanya ini. Serius. Haleluya. Bahkan tidak sedikit pendeta-pendeta yang protes sama Tuhan. Benar protes karena apa? Karena jatah khotbahnya habis. Ya kan? Dulu dia diundang ke sana kemari, serius ini saudara. Diundang meronom rene, ya kan? Tapi dengan protokol kesehatan akhirnya banyak ibadah di mana-mana online. Ya. Saya ikuti juga satu gereja yang besar di Jakarta, ibadah online-nya. Ya, saya rutin ikuti, itu gereja NDC. Ya. Dan itu gedungnya gede. Enggak usah NDC lah. GBI PRJ juga gedungnya besar. Tapi ketika online di-shoot, enggak ada satu jemaat pun yang duduk di meja di kursi seperti Anda. Ya memang ada yang di meja. Gak ada seorang pun yang duduk di kursi yang ada di depan mereka. Kosong melompong. Kosong. Gedung gede banget loh. Ya kan? Dan hari ini mau gereja besar, mau gereja kecil, jumlah jemaat gede, kecil, semuanya adil ngalami. Haleluya. Wong kita pun ketika ibadah juga dibatasi. Ya kan? Dengan jarak 1 meter sehingga akhirnya yang datang pun berkurang. Tetapi itu yang terjadi.
Sehingga tidak sedikit rekan pendeta hamba Tuhan, mereka yang mungkin penginjil khususnya Bapak, ya kan, kalau pendeta atau gembala mungkin masih aman dalam tanda kutip karena ada jemaat. Tapi penginjil yang modalnya hanya satu khotbah ke sana kemari. Ya kan, itu yang paling terasa. Dan tidak sedikit mereka yang komplain sama Tuhan karena penghasilan mereka kemudian habis. Dan banyak gereja berkata, persembahan yang kami terima tinggal sepertiga dari yang biasa. Dan ini sampai kapan? Dan itulah yang kemudian menjadikan Ayub dalam proses yang panjang. Ada pertanyaan, kok lama ya? Kok seperti ini ya? Kita lihat satu perkara yang dia ucapkan dalam Ayub pasalnya yang ke-11. Ayub pasalnya yang ke-3, ayat yang pertama 11-13 dan ayatnya yang ke-25 ya. Kita lihat dulu Ayub pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11 sampai 13. Ini Ayub mengutuki hari kelahirannya. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku, mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat. Jadi sampai Ayub dalam satu titik kehidupannya, dia mengasihani diri dan menyesal dengan keadaan yang terjadi, bahkan menyalahkan keadaan. Coba kalau aku kemarin gak lahir, coba kalau aku kemarin gak ada, kan gak terjadi seperti ini. Terkutuklah hari kelahiranku, terkutuklah orang yang mengabarkan bahwa aku lahir. Ini saking nemennya, ya kan? Ini saya katakan manusiawi. Dan saya sebagai pendeta pun juga sempat ngomong hal yang kurang lebih sama. Tuhan, sampai kapan ini kesusahan? Sampai kapan ini persoalan ketika saya ada kesusahan atau persoalan? Kok nggak ada perubahan Tuhan? Kayaknya kok seperti ini jadi nggak kuat deh Tuhan. Iya kan? Bahkan Ayub pun mencurigai Tuhan, melakukan yang salah terhadap dia. Ayub 10, ayat 6 sampai 9. Kita lihat. Ayub pasal yang ke-10, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Dikatakan di situ ayat 10, 6 dan 9. Sehingga engkau mencari-cari, apa dikatakan di situ? Kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Semuanya dengan tanda tanya. Ayo bertanya sama Tuhan, Tuhan, engkau yang ciptakan aku. Benarkah engkau akan menghabisi aku? Tuhan, engkau yang membentuk aku, tapi kenapa kok engkau sepertinya berpaling daripadaku? Tuhan, ini gak ada yang memberikan kelepasan, bahkan engkau pun juga tidak sepertinya. Jadi Ayub berpikir hal yang salah tentang Tuhan. Dia sempat lakukan itu Bapak Ibu. Dan ini wajar ketika proses begitu panjang, kesusahan begitu luar biasa terjadi, dan tidak ada sepertinya pertolongan dari Tuhan, khususnya saat itu kita bertanya, Tuhan, engkau ini ada atau tidak sih? Engkau ini lihat atau enggak sih? Engkau ini kok tetap berdiam diri, bagaimana sih Tuhan? Itu yang Ayub sampaikan. Unek-uneknya kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, yang Ayub juga sering lakukan adalah kekhawatiran. Ya kan? Dia berpikir kalau seperti ini nanti apa yang akan terjadi yang buruk ya. Makanya kan dia selalu panggil anak-anaknya, dia takut. Kalau anaknya begitu suka hura-hura,
kemudian nanti Tuhan murka dalam tanda kutip, atau ada satu yang tidak menyenangkan akan terjadi atas mereka gara-gara anak-anaknya ini. Makanya dia menguduskan anaknya satu persatu setiap mereka selesai berpesta. Tapi nyatanya apa yang Ayub khawatirkan itu yang terjadi. Yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Jadi ada 3 perkara yang Ayub cabut ketika dia sadar bahwa itu semuanya tidak baik untuk dia miliki. Pertama, dia cabut kekhawatirannya. Amin. Yang kedua, dia cabut kata-kata yang mengutuki keadaan. Mengutuki hari di mana dia lahir. Mengutuki diri, mengasihani diri. Dia cabut itu. Dan yang terakhir, dia cabut pikiran-pikiran yang salah tentang Tuhan. Dia cabut itu semuanya. Bapak Ibu, itu perjuangan setiap hari. Terlebih ketika Anda dan saya dalam proses yang panjang seperti sekarang ini menghadapi pencobaan. Ketika ada pikiran yang salah tentang Tuhan, tentang keadaan, tentang diri kita sendiri, sudahlah. Kayaknya memang ini nggak akan ada pemulihan. Mendingan aku selesaikan saja hidup. Anda, saya katakan, segera buang itu. Amin. Cabut itu, singkirkan itu. Kalau enggak, itu sangat berbahaya. Karena peperangan kita sesungguhnya terjadi di mana? Di pikiran. Dan kemudian keluar melalui perkataan. Semuanya bermula dari sini dan keluar dalam perkataan. Dan Ayub sempat berpikir dan berkata yang salah. Dan dia kemudian cabut itu semuanya. Itu enggak gampang. Dan saya hari-hari ini menang akhirnya dengan semua pikiran yang salah, dengan perkataan yang salah terhadap keadaan, terhadap Tuhan dan lain sebagainya. Dan selalu sekarang ini saya ganti dengan ucapan syukur. Semua baik, katakan. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau hidupku berarti. Saya gantikan semua pikiran-pikiran yang tidak benar, ucapan-ucapan yang negatif, semua itu dengan sesuatu yang positif, yang bangkitkan iman kita, yang bangkitkan pengharapan kita, yang membangkitkan ketekunan kita, kesalahan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kalau itu Anda bisa lakukan, Anda selangkah lagi menuju kemenangan. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, yang keempat, Ayub mendoakan dan memaafkan sahabatnya. Para sahabatnya datang pada mulanya bermaksud baik untuk memberikan penghiburan, ikut berduka cita dan sebagainya. Tetapi ketika mereka berinteraksi, berdiskusi, ujung-ujungnya para sahabatnya semua menghakimi Ayub dan menyalahkan Ayub. Saya kasih contoh, seperti halnya dikatakan oleh Elihu, Ayub 36. Selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Tapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya, engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Elihu berkata, Ayub, engkau ini kayaknya benar-benar demi Tuhan dihukum oleh Allah. Pasti ada dosa. Ayub berpikir dosa apa? Ya kan? Karena memang bukan faktor dosa yang menjadikan Ayub seperti itu. Ada faktor yang lain. Bagaimana Allah dengan iblis, ada pembicaraan tentang bagaimana Ayub ini, apakah kalau tetap semua engkau pagari, kalau semua engkau berkati, dan itu kemudian pagar itu kau ambil, berkat itu kau ambil, apakah Ayub akan tetap setia kepadamu? Itu kan, selama ini Ayub dipagari, selama ini Ayub diberkati, dan iblis berkata kepada Tuhan, coba kalau semua pagar itu kau angkat, berkat itu kau cabut. Apakah Ayub tetap seperti yang kau kenal, setia kepadamu? Dan Allah berkata, oke,
kita akan lakukan itu. Dan itu yang terjadi atas Ayub. Tapi orang-orang yang tidak tahu tentang hal ini termasuk Elihu berkata, itu karena dosa, karena kesalahan. Dan itu Ayub dihakimi habis-habisan. Sampai Ayub berkata, engkau sekalian bukannya menghibur aku, tapi malah menghakimi aku, penghibur sialan kalian semua. Kata sialan muncul satu kali di ayat ini. Ya kan? Penghibur sialan. Yaitu ada di dalam Ayub 16 ayatnya yang kedua sampai 4. Iya kan? Tetapi yang terjadi apa, saudara? Tuhan berkata, Ayub, engkau ampuni mereka, maafkan mereka, berkati mereka. Dan Ayub pun lakukan itu di Ayub pasalnya yang ke-42 ayat yang ke-10. Ayo kita baca sama-sama. Pasal 40 ayat 10 ayat terakhir. Ayub 42 ayat ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia apa dikatakan di situ? Meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali tadi jawabannya? 2 kali lipat dari segala kepunyaanmu yang dahulu. Kepunyaannya yang dahulu. Ya. Jadi pasca Ayub kemudian mendoakan dan mengampuni mereka sahabat-sahabatnya. Baru setelah itu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi prosesnya ternyata seperti ini toh Tuhan. Oke deh, ketika saya dapatkan ini kurang lebih setahun yang lalu, saya katakan, iya, saya akan jadikan sebagai patokan untuk saya jalani hidup dalam kondisi seperti apapun. Bahkan saya ekstrim Ayub sekalipun. Yang pertama, saya mau tetap setia. Yang kedua, setia kepada Tuhan. Yang kedua, setia kepada istri atau kepada pasangan. Yang ketiga, segala pemikiran, perkataan yang keliru. Menyalahkan diri sendiri, mengutuki diri sendiri. Menyalahkan atau berpikir yang salah tentang Tuhan. Bahkan berpikir khawatir, cemas. Dan mengatakan hal-hal yang negatif. Saya punya seorang rekan, dulunya pendeta, sekarang bukan. Sedih sekali kalau mau ngomong seperti ini. Ya, dia kalau ada masalah, kalau ada persoalan, kata yang keluar dari mulutnya adalah mati aku, mati aku, mati aku, mati aku. Ya. Jadi ketika dia cemas, khawatir, dan ketika ada masalah, pendeta, pengusaha juga, kata yang selalu keluar, dan saya karena kenal dekat dengan beliau, entah di mobil, entah di rumah, entah di gereja, kalau ada masalah yang sebenarnya sih nggak besar-besar amat, apalagi yang besar, kata yang muncul, yang pertama keluar bukan Tuhan tolong, haleluya, pasti ada jawaban, pasti ada pemulihan, pasti ada mujizat. Nah, kata yang selalu keluar dan itu tidak pernah dia bereskan, tidak pernah dia cabut, bahasanya Ayub tadi, mati aku, mati kon, mati aku. Mati aku. Itu sudah saya ingatkan, Om lebih tua dari saya. Itu kata-kata jangan selalu diucapkan. Ini kayaknya sudah bukan menjadi kata-kata yang sekali-sekali Om ucapkan, tapi acap kali kalau ada masalah, problem, Om selalu ngomong ini terus. Om, ini kalau diucapkan terus, itu nanti menjadi kenyataan loh Om. Karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal, ya kan? Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya kan? Memakan buahnya. Ayub tadi kutuki dirinya. Ayub tadi berkata, kok aku gak mati saja waktu itu ya? Ayub berkata, Tuhan, ini gak benar nih. Kayaknya Tuhan sengaja melakukan ini untuk membuat aku susah dan menderita. Wow, kalau begini kayaknya sampai kapan hidupku akan seperti ini Tuhan? Gak ada perubahan. Itu sempat Ayub ucapkan. Percayalah, Ayub juga manusia sama seperti Anda dan saya. Tapi bedanya Ayub sadar itu gak benar, itu bahaya, itu akan menjerumuskan dia seperti apa yang dia katakan, pikirkan dan katakan itu terjadi, akan dimakan itu buahnya. Ayub berhenti dan kemudian di satu titik, tidak.
Aku tidak akan lagi ngomong itu lagi. Aku cabut itu semua. Kekhawatiran, perkataan yang negatif, kutukan, penghakiman atas diri, salah paham kepada Tuhan. Aku cabut dari pikiran dan dari mulutku di dalam nama Yesus. Aku buang dan aku tidak mau katakan dan lakukan itu lagi. Tapi Om ini bandel. Dia katakan terus tanpa pernah bisa direm. Sampai terjadilah apa yang dia katakan. Usahanya mati. Gulung tikar. Dikejar-kejar utang. Kiri kanan muka belakang. Harta bendanya mati semua, habis. Ya, keluarganya berantakan, enggak karu-karuan. Dan yang terakhir, pelayanannya habis. Dan dia tidak bisa kembali ke pelayanan sampai hari ini. Saya tahu ada di mana beliau, dan saya SMS, saya WA, telepon enggak diangkat. Om, saya mau ke rumah ya. Saya mau datang ya. Saya tahu rumah Om. Saya ketemu dengan anak Om, dikasih nomor handphone, WA, dan alamat. Nggak dijawab, nggak dibales. Padahal handphonenya centang 2 biru. Iya kan? Dia tahu saya isi, dia tahu saya mengirim pesan itu, tapi sampai sekarang saya nggak dapat balasan apa-apa. Dulu dia seorang gembala sidang. Dia dulu seorang senior saya. Tapi hari ini semuanya habis. Karena ngomongannya yang salah. Yang terakhir tadi, apa saudara? Ampuni siapapun yang telah berbuat salah atau merugikan kita. Amin. Saya ini di gereja yang lama dulu, ya kan? Tidak sedikit orang yang salah mengerti dengan saya, sehingga banyak hal-hal yang salah yang mereka keluarkan tentang saya kepada halayak. Serius, ya kan? Mereka keluarkan itu kepada halayak hal-hal yang salah. Dan tidak sedikit yang sampai ke telinga saya. Dan saya cari sumbernya dari siapa? Ya dari orang-orang itu. Dari mereka-mereka itu. Yang memang mungkin tidak suka dengan saya. Biasa namanya pemimpin, apapun itu nama pemimpinnya. Apakah dia gembala, direktur, presiden sekalipun pasti ada hater-hater, ya kan? Orang-orang yang tidak suka. Dan itu yang dia lakukan. Dan kemudian tidak sedikit orang yang percaya dengan apa yang dia katakan. Tapi itu kemarin dulu. Hari ini luar biasa. Tuhan pertemukan kembali mereka dengan saya. Dan mereka sekarang kemudian sadar apa yang dikatakan itu salah. Mereka sudah terlanjur ngomong ke sana kemari dan mereka kemudian minta maaf kepada kami. Dan tahukah saudara, saya dan istri bersahabat lagi dengan mereka semua. Iya, berteman lagi dengan mereka semua. Ya bahkan mereka orang-orang yang kemudian lebih hormat kepada kami. Iya, dulu hormat, tetapi sekarang 2 kali lipat lebih hormat karena mereka tahu bagaimana karakter kami. Kami nggak pernah memiliki dendam dan memiliki musuh kepada siapapun juga, bahkan kepada orang yang menyakiti kami. Dan saya katakan kepada istri, lakukan itu, siapapun juga yang pernah berkata salah tentang kita dan mereka kemudian sadar, mereka kembali kepada kita terima, kita rangkul lagi, kita ampuni, kita doakan Tuhan memberkati mereka. Haleluya, amin. Dan saya percaya 4 hal ini yang saya dapatkan dari Ayub, kalau Anda dan saya lakukan, Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita, sama seperti Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita naikkan lagu karya terbesar dalam hidupku, ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
ku kagum karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Mari kita semua bangkit berdiri, kita katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami dan setiap kejadian dalam hidup kami. Kami percaya campur tangan-Mu sungguh-sungguh nyata, keterlibatan-Mu secara penuh, kedaulatan-Mu dalam hidup kami sungguh-sungguh nyata. Oleh sebab itu, kami bersyukur dan diteguhkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dan kami sebentar akan melakukan perjamuan suci untuk memperingati korban kesetiaan, kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, menyucikan setiap kami. Bahkan kami percaya pemulihan boleh terjadi dalam hidup kami. Itu nyata. Terima kasih. Dan kami siapkan hati kami untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Kami mengakui, kami boleh percaya, boleh mendeklarasikan bahwa kami milik-Mu Tuhan. Kami sudah ditebus oleh darah yang mahal. Dan kami sungguh-sungguh percaya untuk Kau lakukan bagi kami supaya kami tidak binasa, tapi kami diselamatkan dan dipulihkan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat pujian kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci? Kau sahaja
bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi. Mari sama-sama kita katakan nyanyian ini dengan sungguh-sungguh, supaya pernyataan iman kita dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Pengakuan kami, pengorbanan-Mu yang tak terbatas, yang terindah bagi kami Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang kami alami, Engkau pasti menyertai kami. Dan kami tidak sendirian. Dan Engkau Tuhan yang menjanjikan pemulihan bagi kami. Dan ketika kami setia dan ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan,
Kami dengar pagi hari ini, kami percaya pasti dipulihkan kehidupan kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan pengorbanan-Mu sungguh berarti bagi kami. Dan ketika itu pada malam Tuhan bersama murid-muridnya, dalam perjamuan malam itu dia mengambil roti, sudah mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, yang dikorbankan bagimu. Terimalah ini dengan percaya, akui bahwa inilah korban yang sangat berarti bagi kita semua. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat cawan kita. Ini adalah anggur biasa, tapi kita percaya, menaruh iman bahwa ini adalah darah Kristus yang adalah benar-benar minuman. Kita percaya di dalam darahnya ada pengampunan dosa, dalam darahnya ada penyucian, dalam darahnya inilah seluruh dosa umat manusia dihapuskan ketika mereka boleh percaya kepadanya. Yang adalah juru selamat satu-satunya, anak tunggal Bapa yang dikorbankan untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan pada hari ini kita percaya bahwa kita sudah disucikan oleh darahnya. Dan kita adalah anak-anak Allah yang boleh berhak menerima janji-janji Allah ketika kita dipimpin oleh Roh-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah yang terbesar bagi kami semua. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Tanpa Yesus kami kosong. Tanpa Yesus kami binasa. Oleh sebab itu kami mau tinggalkan dosa-dosa kami. Kami tidak mau berbuat dosa lagi. Tapi kami mau melayani dan mengabdi kepadamu Tuhan. Mendedikasikan hidup kami bagimu Tuhan. Bagi kemuliaan namamu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Ambil cawan kita. Dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kata Tuhan, darah yang dicurahkan bagi kita semua. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Mari percaya minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu yang baik kita mengucap syukur. Saudara bisa duduk atau berdiri atau berlutut. Haleluya. Terima kasih. Hallelujah.
bersyukur Tuhan. Terima kasih buat karya penebusan-Mu dalam hidup setiap kami. Engkau menjadikan kami berharga. Engkau menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Sebab itu kami tidak menjadi takut. Kami tidak menjadi gentar karena kami tahu Engkau Tuhan yang adalah perlindungan kami. Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah disampaikan. Hamba-Mu selesai menyampaikannya, tapi kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas itu boleh bekerja di dalam setiap kami, menerjemahkan di dalam setiap kami satu kerinduan Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur pengurapan-Mu, berkat-Mu tercurah atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Bahkan juga kami semua yang ada di tempat ini, kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita diberikan kesempatan untuk kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas persembahan. Nanti saya minta saudara Temi untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh menerima kasih kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati tubuh dan darah Kristus yang teramat berharga atas setiap kami. Kami bersyukur kami sudah dibebaskan, kami bersyukur kami sudah dimerdekakan, dan kami bersyukur kami menjadi anak-anak kepunyaan-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami, karena Engkau sungguh amat baik atas setiap kami. Biarlah setiap kami memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah kita boleh bersukacita, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Kami ucapkan terima kasih buat pelayanan Pak Pendeta Happy yang memberkati kita pagi hari ini. Dan untuk pengumuman, saudara, kita sudah lama tidak mengadakan doa malam. Rencana Kamis besok ini kita akan mengadakan doa malam, tapi dengan syarat ya jumlah terbatas, kemudian pakai protokol kesehatan, pakai masker, wajib juga mohon juga pakai face shield ya, karena nanti kalau ada apa-apa kita bisa memberikan alasan yang tepat. Ya. Dan doa malam kita adakan di Villa Pak Edward jam 10 malam, hanya satu kali, satu sesi aja ya. Ya siapa yang rindu? Pasti rindu semua kan? Ya supaya benar-benar kita disegarkan kembali dan kita mau berdoa menyembah Tuhan dengan kasih Tuhan yang dapat menguatkan, menghiburkan kita senantiasa. Oke, dan saya mohon untuk WA kami ya, untuk jumlahnya mohon hubungi saya atau istri saya ya, nomor WA yang sudah tertera di grup informasi Gereja Betani Batu ya, untuk acara doa malam besok Kamis. Ya, puji Tuhan. Dan sebelum kita akhiri, kita percaya bahwa Ayub yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Happy merupakan teladan bagi kita semua, teladan penderitaan. Ayub kalau kita tahu tujuan dari semuanya yang dialami untuk apa? Level up ya, untuk menaikkan kita, untuk mendewasakan kita. Ya, kekristenan pasti identik dengan penderitaan. Ya, setuju? Identik dengan penderitaan karena hidup ini adalah memang perjuangan. Yang tidak suka menderita, yang tidak suka untuk hanya mau terimanya berkat-berkat saja, ya jangan hidup, ya kan? Tapi saya percaya bahwa ini adalah pelajaran yang baik buat kita semua, sehingga setiap pergumulan hidup kita boleh mensyukurinya. Amin. Mari kita akan akhiri dengan ucapan syukur, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersamaku di setiap langkahku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersamaku di setiap langkahku. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, kasih setiamu sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah kami alami dan yang kami alami saat ini, karena kami sungguh-sungguh percaya kesetiaan-Mu bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan, kiranya dengan perkataan kami tidak bersalah di hadapan-Mu. Dengan hati kami, pikiran kami tidak bersalah di hadapan-Mu. Kami tetap menjaga hati dan perkataan kami dan perbuatan kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan saudara.
Kami berdoa pada saat ini Tuhan, mereka yang saat ini tidak bisa beribadah bersama-sama kami, Tuhan kuatkan, teguhkan mereka, dan sembuhkan, jamah mereka Tuhan dari sakit mereka. Karena kami percaya Engkau baik Tuhan, Engkau setia, semua Engkau izinkan terjadi, Engkau tetap menyertai kami, dan Engkau pasti memulihkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tetap setia kepadamu, setia pada firman-Mu, setia kepada Engkau Tuhan, setia pada pasangan kami, bahkan setia pada apa yang Kau percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka semua. Dan yang saat ini di tempat ini juga Tuhan, jamah mereka semua, berkati setiap pekerjaan, sekolah, berkati setiap tangan-tangan mereka Tuhan, apa yang mereka boleh kerjakan, Tuhan menyertainya. Dan kami percaya di masa-masa krisis ini, kami percaya kami hidup dalam penyertaan-Mu, hidup dalam pemeliharaanmu, hidup dalam kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat percaya, Immanuel, Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Berkati beliau dan seluruh jajarannya, mereka yang ada di pusat maupun di seluruh pelosok-pelosok, daerah-daerah. Tuhan berikan mereka roh hikmat, kebijaksanaan. Dan biarlah Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan melalui beliau-beliau ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur atas semuanya ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini pulanglah dengan membawa berkat, sukacita, damai, sejahtera, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalam Yesus Kristus adalah juru selamat dan kekasih jiwa kita. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang tetap setia, yang di dalam kita menyertai kita, Immanuel, bahkan menyempurnakan kita, gerejanya, umatnya untuk menjadi mempelai-mempelai yang siap menyambut kedatangan yang kedua kali. Dan diberkatilah engkau hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita semua. NDC. Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan kata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian setara dengan surga. Bersatu sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Kata-Mu semua menyatu, naikkan pujian setara dengan surga. Bersatu sembah puji nama-Mu,
jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga.